Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat yang berjudul Effective Problem-Based Learning dan Contextual Teaching and Learning tinjau dari literasi matematis dan siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian kuasa eksperimen. Kenapa kuasa eksperimen? Karena dalam penelitian pendidikan tidak memungkinkan untuk menggunakan eksperimen murni karena banyak faktor yang mempengaruhi siswa yang tidak dapat dikontrol, yaitu misalkan motivasi belajar, kondisi keluarga di rumah, dan lain sebagainya. Desain penelitian ini adalah pre-test and post-test non-group equivalent group design. Kenapa menggunakan desain ini? Karena dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yang berbeda sehingga memerlukan dua kelas eksperimen. Dan juga dalam penelitian desain ini terdapat pre-test and post-test. Pre-test and post-test ini sangat perlu digunakan karena untuk menguji keefektifan problem-based learning dan contextual teaching and learning ditinjau dari literasi matematis dan verifikasi siswa. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yaitu siswa kelas 8 SMP IT Al-Hijrah Medan yang belum pernah mempelajari materi segi 3 dan segi 4. Teknik sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Teknik sampel ini merupakan teknik pemilihan sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian eksperimen semu, karena teknik ini tidak menyebabkan kesulitan dalam perizinan dan akses dalam pelaksanaan penelitian. Adapun sampelnya terdiri dari dua kelas eksperimen. Kelas yang digunakan akan diketahui ketika proses penelitian dimulai. Variabel penelitian, yaitu variabel bebas. Variabel bebas menurut Creswell tahun 2012 adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Jadi variabel bebasnya itu PBL dan CTL. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi variabel pada penelitian ini adalah literasi matematis dan hasil aplikasi siswa. Variabel kontrol digunakan untuk mengendalikan faktor luar yang tidak diteliti seperti guru mata pelajaran, materi pembelajaran, dan jam pembelajaran. Prosedur penelitian terbagi atas 3 tahap: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap akhir. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama itu tes literasi matematis dan non-tes angket sertifikasi siswa. Sebelum diujikan kepada siswa, instrumen ini dilakukan uji validasi terlebih dahulu dan juga rehabilitas alpha Cronbach's. Akhir teknik analisis data. Sebelum melakukan analisis data, dilaksanakan dulu uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan homogenitas. Selanjutnya, analisis deskriptif, yaitu rata-rata, standar deviasi, skor tertinggi dan terendah. Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan data hasil penelitian yang telah diperoleh dari hasil pre-test dan post-test pada kedua kelompok. Selanjutnya, analisis inferensial, ada 3, yaitu pertama, analisis multivariat uji beda rata-rata satu sampel. Analisis ini digunakan untuk mengetahui keefektifan problem-based learning dan contextual teaching and learning ditinjau dari kemampuan literasi matematis dan juga verifikasi secara simultan dengan melihat rata-rata ketercapaian KKM, yaitu 75. Selanjutnya itu analisis multivariat uji vektor rata-rata 2 populasi berpasangan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui keefektifan problem-based learning dan contextual teaching and learning ditinjau dari kemampuan literasi matematis dan verifikasi siswa secara simultan dengan melihat rata-rata ketercapaian untuk skor post-test lebih besar dari skor pre-testnya. Terakhir yaitu analisis multivariat perbandingan rata-rata 2 sampel independen. Nah, analisis ini digunakan untuk menguji perbedaan keefektifan antar kelas yang diberikan perlakuan, yaitu problem-based learning dibandingkan dengan contextual teaching and learning ditinjau dari kemampuan literasi matematis dan verifikasi siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.